Nih, aku nih yang paling sebelnya sebetulnya itu sama yang namanya pinjol ilegal. Itu bener-bener sangat meresahkan banget. Dan aplikasinya pun aku nggak tahu ya ada beberapa puluh gitu. Video ini tuh berisi percakapan berupa voice note antara saya dengan salah satu nasabah yang mengalami gagal bayar. Bagaimana kisahnya? Simak videonya. Halo Mbak Novi, selamat siang. Nih maaf Mbak Novi, aku langsung aja pakai VN. Kan kemarin katanya Mbak Novi itu mau curhat masalah pinjol, ya kan? Nggak apa-apa, Mbak Novi itu balasnya kalau pas lagi senggang aja nggak apa-apa, ya kan? Kalau pas lagi senggang terus balas VN saya nggak apa-apa, ya kan? Ya mungkin Mbak Nov mau cerita dari awal Mbak Nov kena pinjol dan aplikasi apa yang menurut Mbak Nov nih bikin kesel gitu-gitulah. Ya mungkin ya Mbak Nov bisa ceritain lah ya kan. Yang intinya tuh Mbak Nov kapan mulai kenanya, mungkin dari setahun atau 2 tahun yang lalu, aplikasi apa aja yang bikin riweh dan penagihannya kayak gimana. Nggak apa-apa kalau apa sih namanya Mbak Nov ingin balas VN saya kalau pas lagi senggang aja gitu. Bang Kucing, maaf banget ya. Aku baru ngerespon nih, baru sempet. Hmm, mau cerita sedikit tentang pinjol ya. Ini aku sudah kurang lebihnya ada kali 2 tahun setengah apa 3 tahunan gitu terlilit pinjol, terjerumus sama aplikasi-aplikasi yang sangat-sangat menakutkan. Ini sih menjadi pelajaran buat aku ya. Semoga ke depan-depannya dan seterusnya aku tidak lagi terjerumus atau ada asutan-asutan setan-setan yang merasuki telingaku untuk terjun lagi ke pinjol. Nauzubillah ya Allah, amit amit. Nih, aku nih yang paling sebelnya sebetulnya itu sama yang namanya pinjol ilegal. Itu benar-benar sangat meresahkan banget. Dan aplikasinya pun aku nggak tahu ya ada beberapa puluh gitu. Karena kalau ilegal itu kan beranak. Di dalamnya itu ada beberapa. Nah itu kan langsung aku secara otomatis diklik lagi, diklik lagi gitu kan. Nah, terus udah gitu, tahu-tahu udah ada uang masuk aja. Tahu-tahu ada tagihan lagi. Kan bingung. Akhirnya kan bisa gali lubang, tutup lubang. Nah, terus cara penagihannya pun barbar banget. Bikin takut aja gitu, bikin down. Mungkin itu sengaja kali ya. Nah, terus abis itu ada tuh aplikasi-aplikasi yang lain, entahlah itu apa, aku juga bingung. Saking banyaknya jadi pusing, jadi lupa deh apa aja. Terus yang sekarang ini yang masih selalu kontak itu adalah Indodana, Shopee Paylater, terus Home Credit kadang sama Aku Laku. Itu sih. Kalau yang lainnya aku nggak tahu karena WA aku kan dipegang sama admin WTC. Jadi aku sedikit ringan, tidak ada yang menagih-nagih dan kebetulan juga aku kan lebih amannya karena sudah pindah alamat. Jadi lebih aman, lebih tenang. Gitu loh, Bang Kucing. Ah, selama ini sebelum kenal WTC aku nggak kuat, down banget. Yang namanya down tuh bener-bener down. Kita bingung mau nyari duit kemana untuk gali lubang tutup lubangnya. Sementara uh, ke keluarga nggak mungkin, ke temen apalagi, malu yang ada.
kita sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, setelah kenal sama WTC, alhamdulillah uh, agak sedikit tenang, agak sedikit rileks, banyak pemasukan-pemasukan yang positif-positif yang bisa dicerna dan alhamdulillahnya bisa berpikir secara jernih gitu. Alhamdulillah ya Mbak Nov ya, udah Alhamdulillah ya Mbak Nov ya, udah istilahnya udah bisa tenang, udah bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Ya memang seperti itu sih, kalau kita bicara pinjol ilegal itu memang dia itu ngerusak banget ya. Karena kan memang resiko dari ilegal ini kan sebar data yang apa namanya, foto kita dibikin buronan, diedit seperti itu, dibikin maling juga kayak gitu-gitu. Itu ya salah satu bentuk fitnah sebenarnya gitu loh. Ya itulah cara mereka agar si nasabahnya tuh takut dan habis itu membayar. Dan ilegal itu sih, itu ya namanya juga ilegal ya. Sebenarnya sih kalau orang yang memahami banget ya kan, itu udah nggak usah dibayar, buat apa gitu ya kan. Kalau yang tahu gitu ya kan. Tapi kan kalau di awal kan memang banyak yang nggak tahu soal ilegal ini. Udah penagihannya nggak manusiawi, bunganya juga nggak manusiawi. Lawang tenornya cuma seminggu doang, bunganya 100% kan gila. Nah, itu kan nggak masuk di akal banget. Ya kalau legal sih wajar, kadang masih suka ada yang hubungin walaupun itu udah lama ya kan, ya namanya juga legal ya toh. Ya semuanya pasti, kalau kita bicara kena mental, semuanya pasti kena lah Mbak Nov ya. Yang apa sih, depresi, stres, mau gimana ya kan. Sebenarnya sih iya, apa namanya, kenapa kok kita bisa sampai seperti itu, yang jelas tuh kita nggak punya edukasi sama sekali di awal gitu. Toh orang di sekitar kita itu kebanyakan ngejudge kita gitu. Iya kan, malah kebanyakan itu malah ikut ngata-ngatain kita juga ya kan. Seolah-olah kita itu apa namanya, ngapain kamu sampai minjol-minjol kayak gitu. Nah ya kayak gitu gitulah, omongan-omongan yang gak enak pasti itu ada ya kan. Karena ya mereka kan taunya hanya apa sih, hanya di depan aja seperti itu, sehingga ngecap kita langsung buruk. Tapi kalau orang yang paham itu kan ya kenapa kok bisa sampai kita kredit pinjol. Ya contohnya kayak tadi, gali lubang tutup lubang, tiba-tiba ilegal, kita nggak, baru klik doang yang cair banyak banget, nggak bahkan ada yang nggak pengajuan, baru cuman masuk doang uang ditransfer. Ya kayak gitu-gitu ya kan. Ah, tapi ya alhamdulillah ya Manaf ya, semua udah berlalu, walaupun ada beberapa aplikasi legal yang masih nagih. Yang terpenting kedepannya ya yang seperti Mbak Nov bilang juga, jadi pelajaran, kita bisa ambil hikmahnya ke depan. Ya semoga kita intinya itu jadi lebih baik, karena ya sebaik-baiknya orang kan ya menjadikan diri kita itu pastinya lebih baik ke depannya. Ya seperti itu. Ya toh Mbak Novi? Betul banget, Bang Kucing. Ya, pokoknya eh, sekarang sudah menjadi lebih baik lagi ke depannya, tidak lagi tertipu dengan yang namanya pinjol-pinjol apapun itu. Sepepet-pepetnya kita butuh biaya, butuh dana. Jangan sampai dah kita tergiur sama yang namanya minjol-minjol. Udah cukup pelajaran yang kemarin-kemarin itu. Meskipun sekarang sudah agak sedikit tenang, tapi tetap
Kalau misalkan ada yang masuk email atau ada yang masuk spam SMS, itu rasanya jantung tuh kayak naik roller coaster gitu. Langsung gitu. Cuman kita berpikir lagi, oh enggak, tenang, tenang, harap tenang, tarik nafas, tenang, udah deh, relax lagi. Karena kan yang nagih cuman segitu doang, enggak sampai kemana-mana. Toh kita juga kalau ada rezeki, insya Allah kita bisa bayar, bisa ngelunasin semuanya. Terima kasih untuk semuanya WTC sudah bisa membangkitkan mental aku selama ini. Pokoknya kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, uh, dijauhkan dari yang namanya pinjol-pinjol apapun itu. Sehat semuanya. Terima kasih banyak, Bang Kucing. Alhamdulillah dengarnya pun ikut senang sekarang Mbak. Luar biasa. Alhamdulillah dengarnya pun ikut senang sekarang Mbak Novi beraktivitas normal seperti biasa dan ya alhamdulillah ya Mbak Novi ya kan. Ya kalau selalu menempatkan diri kita bagian dari solusi, pasti kan ada jalan keluarnya kan. Kebanyakan orang kan biasanya ya yang seperti Mbak Nov lihat di luar sana berita-berita yang nggak enak ya kan. Ya nauzubillah min dzalik sampai kita mendengar berita ada yang bunuh diri karena pinjol kan, ngelihatnya kan juga miris juga ya. Itulah karena dia terlalu close mind, terlalu tertutup ya kan. Nah, ya nggak tahu faktor apa yang mempengaruhi sampai seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita bicara pinjol itu kan banyak banget solusinya ya Mbak Nov ya. Yang penting tempatin diri kita itu bagian dari solusi dulu. Nah setelah itu kedepannya kita jalan itu pasti akan menemukan hal-hal yang membuat kita itu istilahnya oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, yang membuat kita paham ya kan pinjol ini seperti apa, ngatasinnya seperti apa, dan apa aja yang kita perlukan untuk ngadepin si pinjol ini. Ya toh uh, seandainya pun apa namanya kita orang di sekitar kita pada julid, tapi seenggaknya di luar sana kan banyak tuh Mbak Nov ya kan orang-orang yang terkena pinjol biasanya kan nggak mereka biasanya kan ya zamannya sekarang kan udah zamannya teknologi ya. uh, Banyak kok yang tergabung kayak di grup Facebook, di grup WhatsApp, Telegram kayak gitu-gitu ya kan. Dengan bergabung dengan komunitas seperti itu, setidaknya ya kan mereka orang yang tergabung di dalamnya itu kan seperti kayak memberi energi ke kita, energi yang positif. Seperti kayak itu kayak kita dirangkul kayak gitu-gitu ya kan. Ya nggak apa-apa karena semisal ada keluarga kita yang masih julid karena ya kita maklumin aja karena mereka memang itu belum memahami atau nggak memahami sama sekali konsep soal pinjol seperti ini gitu. Jadinya mereka itu ngejudge kita itu kan ya seenak dia sendiri gitu. Sebenarnya sih ya udahlah nggak apa-apa, tergantung dari kitanya aja ya kan. Ya udahlah yang penting apa sih kekeluargaan kita itu nggak putus, intinya seperti itu ya kan. Tapi ya alhamdulillah Mbak Novi ya semua udah berlalu dan semoga Mbak Novi di luar sana sukses terus dan salam buat keluarga pastinya.